Radio box. Outget. App mark. Mode. Tema. Talk. Setel. Pengelok. Video. Kalangan tunanetra di kota Loksmawe kini mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital meski menyandang status disabilitas. Sekalipun mata tak dapat melihat, tetapi lihai dalam membrowsing maupun menikmati beragam aplikasi yang terdapat di smartphone Android. Oh, ketika digesek dia memberitahu ya? Iya, nah itu, layarnya. nah itulah, itu caranya Bang Denny. Kalau dia Bapak WA gimana? WA lebih mudah sebetulnya ya. Ya, bahkan sampai dengan grup Pak, ada grupnya juga Pak? Ada. Saya kebetulan banyak punya grup. Ada grup saya buat sendiri. Ada grup teman-teman juga. Kamer, dipilih chat 3. Status, panggilan. Tunanetra Urang. Nah, ini kan grup. 12/8 audio dalam daftar. Nah, Tunanetra KSI Kesatuan Indonesia pukul 11. ini kan nama grup juga. Nah, tinggal buka begini. WhatsApp. Ketik pesan, kontak edit. Cuma kalau grup-grup tunanetra ini dia lebih sering main voice note. Nah, contoh begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, itu. Tunanetra yang satu ini bernama Hasbullah, pandai bicara, berwawasan luas dan menyandang jabatan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni cabang Kota Loksmawe. Ketika ditemui RRI di kediamannya Panti Pijat Tunanetra kawasan Jalan Darussalam Kota Loksmawe Minggu 8 Agustus 2021, Hasbullah mengaku Google Talkback menjadi kunci pemandu bagi seorang tunanetra ketika berselancar pada Android. Nah, jadi kalau tunanetra menggunakan Android, ini dibantu oleh Talkback. Talkback. Iya, Talkback. Talkback ya. Nah, itu aplikasinya kan. Sebetulnya di semua Android ada aplikasi tersebut. Cuman kalau untuk orang normal seperti Bang Denny ini, kemungkinan besar jangan mengaktifkan Talkback ini. Karena gini, sistem operasional Android ketika kita aktifkan Talkback, dia jadi berubah. Boleh saya perlihatkan langsung. Ini kan kalau HP Android tanpa digunakan Talkback, ini kan kalau nggak salah saya dengan mengusap gitu kan, diketuk juga paling 1 kali. Nah, begitu sudah kita pakai Talkback, ini ketika kita ingin pijit ingin seperti ini misalnya. Nah, ini ketika kita ingin mendengarkan voice note dari ini kan. Nah, ini harus tekannya 2 kali, ketuknya harus 2 kali. Nah, kita lanjutkan sekarang centang. Nah, ini yang membedakan Talkback aktif dan tidak gitu, Bung Denny. Jadi kalau kita udah pasang aplikasi ini atau sudah kita aktifkan aplikasi ini cara operasional Android menjadi agak berbeda gitu. Berkat keramahan teknologi Android, kalangan tunanetra bahkan sudah mulai menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk melakukan pertemuan atau rapat koordinasi jarak jauh organisasi Pertuni. Dan di kalangan tunanetra sendiri juga sudah, kalau boleh saya sebutkan juga, alhamdulillah sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Misalnya kalau rapat-rapat gitu kan, juga sudah mulai memakai Zoom gitu. Alhamdulillah sudah. Tunanetra juga, iya. Sudah mulai pakai Zoom, Pak? Iya. Selama pandemi ini? Iya. Rapat dengan siapa misalnya? Seperti saya juga, misalnya rapat Pertuni gitu. Kan kita jauh-jauh gitu. Iya. Yang sering, tapi kalau rapat koordinasinya misalnya rapat nasional gitu kan dikoordinasi oleh Pertuni Pusat. Nah, rapat ketua-ketua, ketua daerah, ketua cabang itu sudah memakai Zoom juga. Teknologi semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Begitupun dengan smartphone atau ponsel pintar. Hampir semua orang sudah memiliki smartphone yang berbasis Android maupun iOS sebagai sistem operasinya. Belakangan ini, banyak aplikasi yang hadir dengan berbagai manfaat dan keunggulannya. Bahkan aplikasi tersebut mempermudah para penyandang disabilitas.
Berikut seperti diuraikan Arman Syah Putra, Kepala Bidang Kabid Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Loksmawe dalam rekaman voice note WhatsApp Messenger WA. Contohnya, misalkan ada aplikasi yang terkait posisi, yaitu Lazarilo GPS for Blind. Ya, para penyandang tunanetra ini yang aktif berkegiatan di luar rumah acap kali membutuhkan panduan arah dan rute untuk sampai ke tempat tujuannya. Jadi dengan mudah menggunakan aplikasi ini bisa menandakan tempat yang ingin dituju. Nah, agar jangan ketinggalan informasi, para penyandang tunanetra juga bisa membaca atau menginstal aplikasi Ayu Baca. Jadi ini berisi buku-buku di mana dengan dia mengetuk smartphone-nya dia bisa membaca buku-buku yang diinginkan. Jadi ilmu pengetahuan ini juga menjadi tidak terbatas. Jadi tunanetra juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari buku-buku online yang tersedia. Nah, untuk menghindari terkadang juga tunanetra ini ketika berjalan di depannya ada rintangan atau apapun, juga bisa menggunakan aplikasi yang populer yang saat ini namanya Type-C, di mana dengan mengetuk aplikasi ini ya, dengan mengetuk di layar ponsel, kemudian diarahkan gambarnya itu pada objek yang ingin dituju ya, atau yang ada objek yang di depannya ya, maka aplikasi ini bisa mengidentifikasi objek yang ada di depannya langsung kemudian disebutkan dengan menggunakan mode suara. Kementerian Kominfo menargetkan Indonesia semakin terkoneksi, semakin digital, semakin maju, yang relevan dan penting dalam mengambil bagian dari industri 4.0 atau 4.0 untuk mengarah pada peradaban bangsa digital di Indonesia. Namun demikian, bagi Ahmad Sujai, seorang tunanetra lainnya di Kota Loksmawe, hanya bisa mendengar kabar kemajuan dan kecanggihan teknologi tersebut. Untuk merasakannya langsung saat ini, dirinya belum memiliki kemampuan lebih dari sisi ekonomi keluarga. Walaupun sebenarnya, Ahmad Sujai sangat ingin menyentuh layar ponsel pintar yang sudah ramah terhadap penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Kalau saya mungkin belum, Pak. Belum. Karena belum punya HP itu. Misalnya Tapi teman-teman yang lain bisa ya? ada yang sudah bisa. Ada yang sudah bisa. Ada. Kebetulan saya sendiri belum punya, jadi belum bisa. Biasanya kalau udah punya pasti orang mempelajari, kan? Dominan untuk orang mempelajari. Tapi Pak, menurut Bapak ya, di zaman digital sekarang ini bahkan beberapa tunanetra sudah ada yang pakai Android. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya lebih bagus, Pak. Berarti artinya ada kemajuan, Pak ya. Ada kemajuan. Nah sebenarnya kita itu bisa, karena di dalam HP itu sudah lengkap, beberapa aplikasi ada yang bisa dimasukkan di situ, Pak ya. Aplikasi contohnya yang bisa berbicara, gitu, Pak. Bisa. Kalangan tunanetra di Kota Loksmawe saat ini seperti sedang menyongsong arah menuju peradaban digital. Mereka seakan meyakini kita memang tidak akan bisa mengendalikan angin saat berlayar, tapi kita bisa menyesuaikan layarnya. Jadi untuk baiknya memberitahu ya. Ya, atau kita praktek langsung.